Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian semua yang sedang mendengarkan cerita ini, entah di malam hari, menjelang tidur, atau saat jalanan terasa sepi, terima kasih sudah meluangkan waktu. Cerita ini bukan sekadar kisah seram. Ini adalah cerita tentang tanah, keringat, dan sesuatu yang terus menuntut kerja. Bahkan setelah manusia tak sanggup lagi berdiri, kisah ini terjadi di Jawa Tengah. Lebih tepatnya, di Kabupaten Klaten, sebuah perkebunan tebu yang sampai hari ini masih menghasilkan panen. Meski tanahnya seharusnya sudah lama mati. Mari kita mulai ceritanya. Perkebunan tebu itu berada di pinggiran Kecamatan Ceper, Klaten, tidak jauh dari jalur utama Solo Yogyakarta. Tapi cukup masuk ke dalam hingga suara kendaraan menghilang, digantikan oleh desir angin dan gesekan daun tebu. Siang hari, kebun itu tampak biasa saja. Barisan tebu berdiri rapat, menjulang setinggi dada orang dewasa. Daunnya panjang, tajam di ujung, dan jika tersentuh kulit, akan meninggalkan rasa perih. Tanahnya berwarna coklat tua, kering di permukaan, retak di beberapa bagian tanda lahan, yang sudah terlalu sering dipaksa memberi hasil. Namun anehnya, tebu di sana tak pernah tampak kehausan. Petani sekitar sering mengeluh sawah mereka gagal panen. Air irigasi tak lagi cukup, pupuk terasa percuma. Tapi kebun tebu itu yang lahannya bahkan lebih luas dan lebih lama digarap, justru selalu hijau. Tanahnya kebal, begitu kata orang-orang. Atau memang ada yang jaga. Di tengah perkebunan, membelah lahan dari utara ke selatan, tergeletak rel kereta tua. Besinya berkarat, warnanya coklat kemerahan. Bantalan kayu di bawahnya sudah lapuk. Sebagian tertimbun tanah dan rumput. Rel itu sudah tak aktif sejak puluhan tahun lalu, sejak pabrik gula kolonial di daerah itu ditutup. Tapi meski tak lagi dilalui kereta, tak seorang pun berani mencabut atau membongkarnya. Orang tua desa percaya, rel itu bukan sekadar jalur tasip, ia adalah lintasan terakhir para pekerja paksa zaman Belanda, orang-orang yang berangkat pagi hari, menabung tebu, memanggul hasil panen, lalu tak pernah kembali ke barak. Tidak ada makam yang jelas, tidak ada catatan nama, hanya tanah kebun yang terus hidup. Hari itu adalah awal musim panen. Sejak pagi, para buruh sudah berkumpul di pinggir kebun. Mereka membawa sabit, bekal nasi bungkus, dan botol air yang tampak terlalu kecil untuk kerja seharian. Wajah mereka biasa saja, bukan wajah orang yang penuh semangat, tapi juga bukan wajah orang yang menolak. Ini pekerjaan, dan pekerjaan di kebun itu selalu berarti uang lebih. Mandor mereka bernama Sutrisno. Pria itu berdiri sedikit terpisah dari yang lain. Tubuhnya kurus tapi tegap. Rambutnya mulai memutih di pelipis. Kulitnya legam karena matahari, tapi matanya, entah kenapa, selalu tampak lebih gelap dari wajahnya. Ia menatap hamparan tebu lama sekali, terutama ke arah rel tua yang membelah kebun. Seorang buruh mendekat, namanya Warto, pekerja lama yang sudah paham kebiasaan mandornya. "Pak, mau mulai?" Jamber tanyanya hati-hati. Sutrisno tak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya ia berkata pelan, tanpa menoleh. Sebentar lagi, suaranya datar, tidak marah, tidak ramah, seperti orang yang sedang menunggu sesuatu yang tak bisa dipercepat. Saat matahari mulai naik, pekerjaan dimulai. Suara sabit memotong batang tebu terdengar berirama. Srek, srek. Daun-daun kering bergesekan dengan kaki. Bau manis tebu yang terpotong bercampur dengan aroma tanah panas. Awalnya, semuanya terasa normal. Namun semakin siang, suasana kebun perlahan berubah. Angin yang tadi berhembus ringan, tiba-tiba berhenti. Udara terasa berat, seolah menekan dada. Burung-burung yang sejak pagi bersuara di tepi kebun mendadak menghilang. Bahkan serangga pun seperti enggan mendekat. Sutrisno mulai berjalan di antara barisan tebu, langkahnya pelan, tapi pasti. Matanya menyapu para buruh satu persatu, seperti sedang menghitung bukan hasil panen. Tapi ketika sampai di dekat rel tua, ia berhenti. Tangannya menyentuh besi berkarat itu. Dan saat itulah tubuhnya tiba-tiba menegung. Beberapa buruh melihat Sutrisno berdiri kaku. Bahunya naik turun perlahan. Jari-jarinya mencengkeram rel dengan kuat,
sampai urat di punggung tangannya menonjol. "Pak," panggil Warto dari kejauhan. "Pak Tris?" Tak ada jawaban. Lalu, tanpa peringatan, Sutrisno berbicara dengan suara yang lebih berat dari biasanya. "Lanjutkan." Nada suaranya berbeda, bukan suara orang yang memberi perintah, tapi seperti mengulang perintah yang sudah lama ada. "Jangan berhenti," katanya lagi. "Tanah ini belum selesai mengambil." Beberapa buruh saling pandang. "Pak, maksudnya apa?" gumam seseorang. Sutrisno menoleh, matanya kosong, seperti orang yang terjaga, tapi tidak sepenuhnya ada. "Kalian dibayar," katanya, singkat, kerja. Tak ada yang berani membantah. Menjelang sore, kelelahan mulai terasa tidak wajar. Biasanya, tubuh memang letih setelah seharian menebang. Tapi kali ini, berbeda. Lengan terasa berat seperti diikat batu, nafas pendek, kipula pening, sialek tersedot perlahan, bukan habis karena kerja, melainkan diambil. Seorang buruh muda bernama Dimas terpaksa duduk di tanah. "Pak, saya izin istirahat sebentar," katanya lemah. Sutrisno menghampirinya. Ia menatap Dimas lama sekali, lalu berkata pelan, "Berdiri." "Saya pusing, Pak." Sutrisno mendekat. Suaranya nyaris berbisik. "Kalau berhenti, tanah ini akan lapar." Entah kenapa, Dimas langsung berdiri. Tangannya gemetar, tapi kakinya bergerak sendiri. Warto yang melihat kejadian itu merasa bulu kuduknya meremang. Ia mendekati buruh lain dan berbisik, "Pak Tris itu." Kayak bukan Pak Tris. Yang lain hanya mengangguk pelan. Tak ada yang berani bicara keras. Rel tua itu tetap diam. Tapi entah kenapa, keberadaannya terasa semakin nyata. Seolah setiap ayunan sabit, setiap tetes keringat, semua mengalir ke satu titik ke besi tua yang membelah kebun. Saat matahari hampir tenggelam, Sutrisno akhirnya mengangkat tangan. "Cukup untuk hari ini." Para buruh menghela napas lega. Bebrok langsung terduduk. Ada yang muntah, ada yang hanya menatap tanah dengan mata kosong. Namun, ada satu hal yang tak mereka sadari. Saat itu jam Lamerek kurang 1. Tak ada yang ingat siapa yang tidak pulang hari itu. Tak ada yang merasa kehilangan, seolah satu tenaga telah dihapus begitu saja dari ingatan. Dan di petak kebun dekat rel tua, batang-batang tebu tampak lebih segar dari yang lain. Lebih tinggi, lebih basah, dan lebih manis. Tanah itu, sekali lagi, tidak pernah benar-benar beristirahat. Sejak hari panen pertama itu, suasana perkebunan tebu di Ceper berubah. Bukan perubahan yang bisa langsung dilihat mata, melainkan terasa di dada, seperti ada sesuatu yang selalu mengawasi dari balik barisan tebu, dari sela daun panjang yang berdesis. Setiap kali tertiup angin, keesokan paginya, para buruh datang dengan wajah lesu. Tidur mereka tidak nyenyak. Ada yang mengaku bermimpi berjalan di atas rel tua tanpa ujung, ada pula yang terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Padahal udara malam Klaten cukup dingin. Namun satu hal yang membuat mereka benar-benar gelisah adalah Sutrisno. Mandor itu sudah ada di kebun sejak subuh. Biasanya, ia datang setelah matahari naik. Tapi pagi itu, saat kabut tipis masih menggantung di antara batang tebu, sosok Sutrisno sudah berdiri di dekat rel lama, membelakangi para buruh. Ia diam, terlalu diam. Warto menghampirinya perlahan. "Pak Tris," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Warto mendekat beberapa langkah. Ia bisa melihat bau Sutrisno naik turun, napasnya berat seperti orang yang sedang menahan beban. Tangannya tergenggam, kuku-kukunya kotor oleh tanah hitam. "Pak, jenengan nih, apakah Bapak baik-baik saja?" "Pelleton." Sutrisno menoleh. Matanya merah, bukan karena marah, tapi seperti orang yang kurang tidur berhari-hari. Tatapannya kosong, menembus wajah Warto, seolah melihat sesuatu yang berdiri jauh di belakangnya. "Kita mulai lebih pagi," katanya singkat. "Jangan banyak tanya." Nada suaranya membuat Warto menelan ludah. Ia hanya mengangguk, lalu kembali ke barisan buruh. Hari itu, pekerjaan terasa lebih berat dari kemarin. Tebu yang ditebang semakin banyak, tapi tubuh para buruh justru semakin cepat lelah. Setiap ayunan sabit seperti menguras tenaga 2 kali lipat. Keringat mengalir deras, tapi haus tak pernah benar-benar hilang.
Sutrisno berjalan mondar-mandir, memastikan tak ada yang berhenti terlalu lama. Jika ada buruh yang melambat, ia berdiri. Di belakangnya tidak membentak, tidak memukul, hanya menatap. Dan entah kenapa, tatapan itu lebih menakutkan daripada teriakan. Seorang buruh perempuan, Sri, akhirnya berani bersuara. "Pak, boleh istirahat sebentar?" Tangan saya gemetar. Sutrisno menatap tangannya. "Masih bisa digerakkan?" tanyanya. Tri mengangguk ragu. "Kalau masih bisa, lanjutkan." Nada suaranya datar, seperti orang yang hanya menyampaikan aturan lama. Sri tak menjawab. Ia bekerja, meski air mata mulai bercampur keringat di pipinya. Menjelang siang, kejadian aneh mulai terjadi lagi. Rel tua yang sejak pagi diam, tiba-tiba mengeluarkan bunyi krek-krek, pelan, seperti besi yang digeser perlahan. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat beberapa buruh menoleh. "Dengar nggak?" bisik seseorang. "Kereta?" jawab yang lain lirih. Padahal jelas tidak ada kereta yang lewat di jalur itu. Selama puluhan tahun, Sutrisno berdiri tepat di samping rel. Kepalanya sedikit menunduk, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Lalu ia berbicara bukan kepada buruh, tapi kepada rel itu sendiri. "Masih kurang," gumamnya. Warto yang berdiri tak jauh dari situ mendengar jelas kalimat itu. Jantungnya berdegup kencang. "Pak," katanya ragu. Sutrisno menoleh cepat. "Kamu," katanya sambil menunjuk. "Pastikan semua petak dekat rel selesai hari ini." "Tapi Pak, biasanya itu dikerjakan terakhir. Sekarang tidak ada ruang untuk menolak." Sore hari, satu persatu buruh mulai tumbang kelelahan. Bukan pingsan, tapi seperti kehilangan daya. Mereka duduk, menatap kosong, seolah pikiran mereka tertinggal di tempat lain. Anehnya, Sutrisno tidak memarahi mereka. Ia hanya berdiri memandang, wajahnya tegang, seolah sedang menunggu sesuatu yang lebih penting daripada disiplin. Kerja. Ketika matahari mulai turun, Sutrisno mengangkat tangan. Pulang. Para buruh tak langsung bergerak. Mereka terlalu lelah, bahkan untuk bersyukur. Setelah beberapa menit, barulah satu persatu mereka berjalan keluar kebun. Warto menghitung cepat. Ada yang janggal. "Pak, Dimas kemana?" tanyanya kepada buruh lain. Yang ditanya mengernyit. "Dimas, bukannya pulang duluan?" "Enggak, dia tadi kerja di petak timur." Mereka saling pandang. Tidak ada yang ingat melihat Dimas keluar kebun. Saat Warto menoleh ke arah Sutrisno untuk bertanya, mandor itu sudah berjalan pergi, meninggalkan kebun sendirian saat senja mulai turun. Ia tidak pernah pulang lebih awal sejak hari itu. Malamnya, Warto tak bisa tidur. Bayangan rel tua terus muncul di kepalanya. Suara besi berderit, napas berat Sutrisno, dan wajah Dimas yang kelelahan. Sekitar tengah malam, dari rumahnya yang tak jauh dari kebun, Warto mendengar suara aneh, seperti langkah kaki. Banyak, teratur. Ia keluar ke teras. Dari kejauhan, samar-samar terlihat sosok Sutrisno berjalan di sepanjang rel tua. Sidarian, tanpa alas kaki. Warto ingin memanggil, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia melihat Sutrisno berhenti di satu titik, lalu tubuhnya menegang. Bahunya bergetar, kepalanya mendongak sedikit, seperti sedang menerima sesuatu. Tak lama kemudian, ia berbicara dengan suara yang membuat Warto merinding. "Besok tidak apa-apa." Setelah itu, Sutrisno melangkah pergi, meninggalkan rel dalam keheningan. Keesokan paginya, tebu di petak dekat rel tumbuh lebih tinggi dari hari sebelumnya, dan nama Dimas masih tertulis di daftar pekerja, seolah ia belum pernah hilang. Hari ketiga panen dimulai dengan suasana yang tidak pernah benar-benar pagi. Langit Klaten terlihat pucat, seperti tertutup selaput tipis. Matahari ada, tapi sinarnya redup. Udara dingin menempel di kulit lebih lama dari biasanya. Kabut rendah masih menggantung di antara batang tebu, membuat jarak pandang pendek, dan langkah terasa ragu. Para buruh datang dengan langkah berat. Tidak ada canda pagi, tidak ada rokok yang dinyalakan. Sambil bercanda seperti dulu, mereka berkelompok kecil, berbicara pelan, seolah suara keras bisa mengundang sesuatu yang tak ingin mereka temui. Warto berdiri di barisan depan, matanya menyapu satu persatu wajah yang datang. Ia menghitung dalam hati.
Jumlahnya kembali pas. Tidak ada yang berkurang. Padahal kemarin mereka yakin Dimas tidak pulang. Nama itu masih tercatat. Dan entah kenapa tidak ada rasa kehilangan yang benar-benar utuh. Seolah ingatan tentang Dimas hanya bayangan samar yang tidak boleh disentuh terlalu lama. Sutrisno muncul dari arah kebun, bukan dari jalan desa. Bajunya sama seperti kemarin, kusam, basah oleh embun, matanya cekung, lingkar hitam mengelilinginya, tapi langkahnya tegap. Bahkan terlalu tegap untuk tubuh yang seharusnya kelelahan. Ia berdiri di depan para buruh. Hari ini kita ke petak selatan, katanya. Yang dekat, Rel, tak ada yang menyahut, tak ada yang bertanya. Semua tahu, petak itu selalu dikerjakan terakhir. Tanahnya paling berat, tebu di sana paling rapat, daunnya paling tajam, dan entah kenapa, udara di situ selalu terasa berbeda. Sutrisno menambahkan, suaranya pelan tapi tegas. Kerjakan sampai selesai, jangan tinggalkan satu batang pun. Begitu mereka masuk ke petak selatan, perasaan tidak nyaman langsung menyergap tanah di sini. Tidak hanya kering, tapi keras, seolah dipadatkan oleh sesuatu yang berat berulang-ulang. Setiap langkah meninggalkan bunyi duk pelan, seperti berjalan di atas peti kayu yang terkubur. Rel tua membentang di tengah petak, lebih jelas terlihat dibanding hari sebelumnya. Besinya tampak lebih bersih, karatnya seolah terkikis. Padahal ada hujan deras, tidak ada yang membersihkannya. Mas, bisik Sri pada Warto. Relnya kok kelihatan beda ya? Warto mengangguk pelan. Iya, kayak habis dilewati. Mereka tidak melanjutkan pembicaraan. Sabit kembali diayunkan. Srek-srek. Namun kali ini, setiap kali batang tebu tumbang, terdengar bunyi lain yang ikut menyahut. Krong-krong, bukan dari Sabit, melainkan dari rel. Menjelang siang, getaran itu mulai terasa. Awalnya sangat halus, seperti denyut nadi di telapak kaki. Jika tidak benar-benar memperhatikan, getaran itu bisa disangka hanya kelelahan otot. Namun, lama-kelamaan, getaran itu merambat naik dari tanah ke betis, ke paha, hingga ke dada. Beberapa buruh berhenti bekerja. Tanahnya bergetar, gumpam. Seseorang yang lain mencoba menginjak-injak tanah, memastikan, iya, sahutnya lirih, kayak ada yang jalan di bawah. Sutrisno mendekot. Kalian dengar apa? Tanyanya. Pak, relnya. Warto memberanikan diri. Sutrisno memotong. Fokus kerja. Ia berdiri tepat di samping rel, melepaskan sandalnya, kakinya yang telanjang menginjak besi dingin itu. Wajahnya menegang, matanya terpejam. Getaran semakin jelas, bukan keras, tapi teratur. Seperti roda besi yang bergulir perlahan. Beberapa buruh menutup telinga. Ada yang membaca doa dalam hati, ada pula yang menangis tanpa suara. Air matanya jatuh ke tanah yang langsung meresapnya. Pak, suara Sri bergetar. Saya nggak kuat. Sutrisno membuka mata. Tatapannya tajam, tapi bukan marah. Lebih seperti menilai. Kamu masih berdiri, katanya. Artinya masih bisa, tapi tangan saya mati rasa. Kerja. Nada itu bukan perintah manusia, itu pengingat. Sri terdiam. Tubuhnya bergerak lagi, meski wajahnya pucat. Sekitar pukul 2 siang, salah satu buruh tua jatuh tersungkur. Namanya Pak Wiryo. Usianya hampir 60. Ia terjatuh bukan karena terpeleset, tapi karena kakinya seolah kehilangan fungsi, dan dua buruh lain segera menghampiri. Pak, sadar Pak. Pak Wiryo membuka mata setengah, nak. Katanya pelan. Ada kereta. Warto menelan ludah. Kereta apa Pak? Nggak ada kereta. Pak Wiryo tersenyum lemah. Kereta lama, penuh orang. Mereka capek, tubuhnya menggigil. Sutrisno datang mendekat. Ia tidak membantu, tidak memanggil orang desa. Ia hanya berdiri, memandang Pak Wiryo lama sekali. Lalu berkata pelan, hampir berbisik, yang ini cukup. Getaran berhenti seketika, udara terasa kosong. Sutrisno memberi isyarat, bawa pulang. Pak Wiryo dibopong keluar kebun. Nafasnya masih ada, tapi matanya kosong, seperti seseorang yang baru saja ditinggalkan jiwanya. Sore itu, panen selesai lebih cepat.
bukan karena pekerjaan ringan, tapi karena tenaga para buruh habis. Saat mereka meninggalkan petak selatan, Warto menoleh ke belakang. Ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Di sepanjang rel tua, tanah tampak lebih gelap, lebih lembab. Bekas pijakan kaki banyak tercetak samar, memanjang searah rel menuju ujung kebun. Jejak itu bukan jejak buruh. Hari ini langkahnya rapat, seragam, seperti barisan. Malamnya hujan turun pelan. Warto tidak bisa tidur. Suara hujan bercampur dengan bunyi besi beradu di kepalanya. Sekitar tengah malam, ia terbangun oleh getaran, bukan mimpi. Lantai rumahnya bergetar halus. Ia bangun, membuka pintu, dan menatap ke arah kebun. Di kejauhan, rel tua itu bergerak, bukan berpindah tempat, tapi bergetar seperti dilalui rangkaian berat yang panjang. Tidak terlihat apapun di atasnya, tapi suara itu jelas, duk-dak-dak, seperti roda besi tua. Warto melihat sosok Sutrisno berdiri di samping rel. Hujan membasahi tubuhnya. Ia menunduk hormat. Sudah bertambah, kata Sutrisno pelan. Tapi besok, mereka minta lagi. Getaran berhenti, rel kembali diam, namun tanah di sekitarnya tampak lebih hidup dari sebelumnya. Kizokan Paji, kebun tebu itu kembali hijau segar. Batang-batangnya lebih tebal, daunnya lebih basah, seolah semalaman tanah diberi minum oleh sesuatu yang tak terlihat. Pak Wiryo tidak datang lagi, katanya. Sakit, katanya kelelahan, tapi di papan absen namanya masih tertulis. Seperti Dimas, seperti mereka yang sudah lebih dulu dipakai, tapi belum benar-benar pergi, dan rel tua itu masih menunggu langkah berikutnya. Hari-hari setelah kejadian di petak selatan terasa berjalan lambat, tapi sekaligus terlalu cepat. Lambat karena tubuh para buruh tidak pernah benar-benar pulih. Cepat karena waktu panen seperti dikejar sesuatu yang tak sabar. Pagi datang tanpa sintetik, malam pergi tanpa benar-benar meninggalkan kebun. Jumlah buruh yang datang ke perkebunan masih terlihat sama, tapi wajah-wajahnya berubah. Mata mereka cekung, kulit kusam, beberapa tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Siala, minggu-minggu kerja di kebun itu memakan tahan-tahan hidup mereka. Sutrisno semakin jarang bicara. Ia tetap datang paling pagi dan pulang paling akhir, tapi tidak lagi memberi aba-aba panjang. Perintahnya singkat, kaku, dan selalu sama. Kerjakan, jangan berhenti, fokus. Nada suaranya makin sering terdengar, bukan seperti manusia yang mengatur, melainkan seperti penjaga yang mengingatkan aturan lama. Petak panen semakin meluas. Biasanya panen tebu dilakukan bertahap agar tanah punya waktu bernapas. Tapi di kebun itu, semua petak seperti harus selesai sekaligus. Tidak ada jeda, tidak ada hari kosong. Pak, kalau terus begini orang-orang bisa tumbang semua. Warto akhirnya memberanikan diri bicara saat jam istirahat. Mereka duduk di pinggir kebun, dekat rel tua. Tidak ada yang berani duduk tepat di atasnya. Sutrisno menatap ke depan, tidak menoleh. Kalau berhenti, katanya pelan, yang minta akan datang sendiri. Minta apa, Pak? Tanya Warto dengan suara tertahan. Sutrisno diam cukup lama. Lalu, ia menjawab, tenaga. Satu kata itu membuat udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih aneh mulai terjadi. Ada buruh yang datang bekerja dengan kondisi sehat, tapi pulang dengan langkah terseok, seolah sendi-sendi kakinya melemah dalam hitungan jam. Ada pula yang tiba-tiba lupa jalan pulang, padahal rumahnya hanya berjarak ratusan meter dari kebun. Sri suatu pagi menangis tanpa sebab. Aku ngerasa kosong, katanya pada Warto sambil memegang dadanya, kayak ada yang diambil sedikit demi sedikit. Warto ingin menenangkannya, tapi ia sendiri merasakan hal yang sama. Setiap sore, ia pulang dengan tubuh masih utuh, tapi semangatnya seperti tertinggal di kebun. Seolah sebagian dari dirinya masih berdiri di antara tebu dan rel tua. Sutrisno mulai sering kerasukan di siang hari. Bukan seperti orang kesurupan yang berteriak atau berguling. Tidak ada hal dramatis. Justru sebaliknya, ia akan berhenti berjalan. Bahunya kaku, nafasnya berat, matanya memejam. Lalu, tanpa membuka mata, ia berbicara. Masih kurang? Atau
belum seimbang, atau kalimat yang paling sering membuat bulu kuduk buruh berdiri. Tambah jam, setiap kali itu terjadi, jam kerja pasti bertambah. Panen yang seharusnya berhenti saat matahari tenggelam, dipaksa berlanjut hingga langit benar-benar gelap. Lampu Petromax dinyalakan. Bayangan tebu memanjang aneh. Rel tua memantulkan cahaya kuning kusam, membuatnya tampak seperti ular besi yang terbangun dari tidur panjang. Suatu malam, salah satu buruh muda pingsan di dekat rel. Namanya Joko. Baru bekerja 2 minggu. Tubuhnya ambruk begitu saja. Sabit terlepas dari tangannya. Warto dan 2 orang lain segera berlari menghampiri. Joko, bangun! Tidak ada respon. Nafasnya masih ada, tapi sangat lemah. Kulitnya dingin, meski keringat masih mengalir di dahinya. Sutrisno datang mendekat. Ia berjongkok, menatap wajah Joko lama sekali. Masih ada, katanya pelan. Belum habis. Warto menahan emosi. Pak, dia pingsan? Kita harus bawa ke rumahnya. Sutris mengangguk pelan. Bawa, katanya. Tapi besok, namanya tetap masuk. Warto terdiam. Masuk? Apa maksudnya, Pak? Sutrisno berdiri. Kerja, jawabnya singkat. Keesokan harinya, Joko tidak datang. Katanya demam tinggi. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Namun di kebun, pekerjaan tetap berjalan. Bahkan lebih cepat dari biasanya. Seolah tenaga Joko yang tertinggal kemarin, entah bagaimana, ikut mendorong panen hari itu. Rel tua kembali mengeluarkan bunyi bukan getaran besar, tapi gesekan pelan, seperti roda yang digeser perlahan di atas besi. Sutrisno berdiri di samping rel. Matanya terpejam. Pelan, katanya, jangan diambil sekaligus. Kalimat itu terdengar seperti permohonan. Warto mulai yakin sesuatu sedang salah besar. Ia mendatangi rumah Pak Wiryo, buruh tua yang sebelumnya tumbang. Rumah itu gelap. Pintu tertutup. Tetangga mengatakan Pak Wiryo masih hidup, tapi seperti orang kosong. Duduk seharian menatap dinding, tidak mengenali siapapun, kayak orang yang ditinggal jiwanya. Bisik tetangga. Warto pulang dengan dada sesak. Ia mulai mengingat cerita lama yang pernah ia dengar dari kakeknya, tentang jalur kereta tebu zaman Belanda, tentang kerja Rodi, tentang orang-orang yang tenaganya diperas sampai mati, lalu dikubur di sepanjang rel agar tanah tetap subur. Dulu ia menganggapnya dongeng. Sekarang cerita itu terasa terlalu nyata. Malam berikutnya, Sutrisno tidak pulang. Warto melihat lampu di rumahnya padam sejak sore, tapi sosoknya terlihat berdiri di kebun hingga larut malam. Hujan turun pelan. Warto didorong rasa cemas mendekat ke kebun, meski sudah lewat tengah malam. Dari keyohan, ia melihat Sutrisno berdiri tepat di tengah rel. Kedua kakinya menapak besi, kepalanya tertunduk. Suara hujan bercampur dengan bunyi besi bergetar. Pak Tris, panggil Warto pelan. Sutrisno mengangkat kepala, matanya terbuka, tapi tatapannya bukan miliknya. Mereka minta lagi, katanya dengan suara berat. Kalau tidak dipenuhi, tanah ini akan mati. Yang diminta apa, Pak? Suara Warto gemetar. Sutrisno tersenyum kecil, senyum lelah. Kerja, jawabnya. Tenaga manusia, selama masih ada yang sanggup berdiri, mereka akan ambil. Getaran rel menguat sesaat, lalu berhenti. Sutrisno terhuyung, hampir jatuh. Warto segera menahannya. Tubuh mandor itu dingin dan ringan, seperti kehilangan isi. Aku capek tuh, bisiknya pelan. Tapi kalau aku berhenti, mereka cari yang lain. Keesokan paginya, panen tetap berlangsung, seolah tidak ada pilihan lain. Namun sesuatu berubah buru-buru, mulai bekerja seperti mesin. Tanpa banyak bicara, tanpa emosi, mereka bergerak, menebang, mengangkat, berjalan, kembali lagi. Satu demi satu, tenaga mereka terkikis. Dan rel tua itu semakin sering bergetar, semakin lama bangun. Panen bukan lagi soal hasil. Ia telah menjadi pembayaran. Dan yang dibayar bukan uang, melainkan manusia yang perlahan habis, tapi tak pernah benar-benar mati. Sejak malam Sutrisno mengaku kelelahan dan takut berhenti. Warto tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semua ini hanya soal kerja keras dan nasib buruk.
Ada sesuatu yang jauh lebih tua dari mereka, semua yang sedang bekerja di kebun itu, dan sesuatu itu tidak pernah benar-benar pergi. Pagi hari, Warto tidak langsung berangkat ke kebun. Untuk pertama kalinya sejak panen dimulai, ia memilih berjalan ke arah berlawanan menuju rumah seorang sesepuh desa yang jarang ditemui orang. Namanya Mbah Karsinem. Rumahnya berada di ujung desa, dekat sungai kecil yang airnya sudah jarang mengalir deras. Dindingnya dari kayu tua, atap gentengnya berlumut, tapi halaman rumahnya bersih, rapi, seperti masih dirawat dengan kesadaran penuh. Warto berdiri ragu di depan pagar bambu. "Permisi Mbah," panggilnya pelan. Tidak lama kemudian, suara langkah terdengar dari dalam rumah. Pintu terbuka perlahan. Seorang perempuan tua muncul. Tubuhnya kecil, tapi tegap. Rambutnya memutih seluruhnya. Diikat sederhana. Matanya tajam, terlalu tajam untuk usia setua itu. "Kamu dari kebun tebu," katanya tanpa bertanya. Warto terkejut. "Iya Mbah." Mbah Karsinem menghela napas panjang. "Sudah mulai ya?" Kata-kata itu membuat jantung Warto berdetak lebih cepat. Maksudnya? Perempuan tua itu berbalik, berjalan masuk ke rumah. Masuk, kalau masih mau pulang dengan pikiran utuh. Di dalam rumah, bau kayu tua bercampur dengan aroma daun kering dan kopi hitam. Warto duduk di tikar pandan, berhadapan dengan Mbah Karsinem yang menuangkan kopi ke cangkir kecil. "Kamu mau tanya soal rel itu?" katanya sambil menyodorkan cangkir. Warto menerima dengan tangan gemetar. "Iya, Mbah, orang-orang di kebun banyak yang aneh, mandor kami juga." Seperti bukan dirinya, Mbah Karsinem tersenyum tipis. Bukan senyum ramah, melainkan senyum orang yang sudah terlalu lama tahu jawabannya. "Rel itu bukan jalur kereta," katanya pelan. "Rel itu pengikat." Mbah Karsinem mulai bercerita. Dulu, jauh sebelum pabrik gula ditutup, kebun tebu itu adalah pusat kerja paksa. Orang-orang desa diambil tenaganya. Mereka bekerja dari pagi sampai malam. Yang jatuh sakit dibiarkan, yang mati dikubur seadanya di sepanjang rel. "Tanah itu haus," kata Mbah Karsinem. "Dan penjajah tahu caranya bikin tanah kenyang." Caranya bukan hanya pupuk atau air, melainkan manusia. Suatu hari, produksi gula menurun. Tanah mulai menolak. Lalu seorang pengawas Belanda melakukan sesuatu yang tidak pernah dicatat di arsip manapun. Ia membuat perjanjian, bukan perjanjian dengan setan, lanjut Mbah Karsinem, tapi dengan ingatan penderitaan yang tertanam di tanah itu. Rel dijadikan penanda. Selama rel tetap ada, selama jalurnya tidak terputus, tanah akan terus mengingat kerja, keringat, dan kelelahan. "Sebagai gantinya?" tanya Warto dengan suara serak. Mbah Karsinem menatapnya lama. "Tenaga manusia akan terus ditarik. Tidak sekaligus, tidak sampai mati langsung, tapi diambil pelan-pelan sampai habis." Warto menelan ludah. "Jadi orang-orang yang sakit, yang berubah, belum mati?" potong Mbah Karsinem. "Mereka hanya ditinggalkan sebagian." Ia menjelaskan bahwa tanah itu tidak membutuhkan mayat. Ia membutuhkan tenaga yang masih hidup. Keringat, napas, niat untuk bekerja, semua itu lebih kuat daripada darah. "Itulah kenapa kebun itu tidak pernah minta tumbal mati," katanya. "Yang diambil adalah kemampuan manusia untuk menjadi utuh." Warto teringat Pak Wiryo, Dimas, Joko. Mereka masih hidup, tapi bukan diri mereka sepenuhnya. "Mandor kalian," lanjut Mbah Karsinem, "adalah penjaga, bukan pemilik Warto Tertium. Sutris, dia dipilih bukan karena kuat," kata Mbah Karsinem, "tapi karena mau bertahan." Sore itu, Warto kembali ke kebun dengan langkah berat. Panen sudah berlangsung. Para buruh bekerja seperti biasa, terlalu biasa. Gerakan mereka seragam, hampir tanpa bicara. Sutrisno berdiri di tengah kebun. Ia menoleh saat Warto mendekat. "Kamu kemana?" tanyanya datar. "Ke rumah Mbah Karsinem," jawab Warto jujur. Sutrisno memejamkan mata sejenak. "Dia masih hidup," gumamnya. "Berarti ceritanya belum selesai." Warto menatap mandornya. "Pak, ini semua bisa dihentikan?" Sutrisno tertawa kecil, tawa yang pahit. "Bisa," katanya. "Tapi bukan tanpa harga." Malamnya, kejadian yang lebih buruk terjadi. Seorang buruh tidak pulang. Bukan hilang seperti sebelumnya. Kali ini,
Tubuhnya ditemukan di kebun bernafas, tapi tidak bergerak. Matanya terbuka, menatap langit, kosong. Namanya tidak penting. Yang penting, tanah di sekitarnya basah. Meski tidak hujan, rel tua bergetar lama malam itu. Lebih lama dari sebelumnya. Suara seperti banyak roda berjalan bersamaan. Pelan, tapi berat. Seolah kereta panjang yang tak berujung, melintas bolak-balik. Menimbang, menilai, Sutrisno berdiri di samping rel. Tubuhnya gemetar. Mereka tidak puas, katanya lirih. Tenaga, makin sedikit. Yang kuat, tinggal beberapa. Warto berdiri di sampingnya. Kalau rel itu dicabut, tanyanya. Sutrisno menggeleng. Tanah akan mati seketika. Kebun hancur, desa ikut kena. Kalau dibiarkan, Sutrisno menatap Warto, matanya basah. Mereka akan ambil sampai tidak ada yang tersisa. Keesokan paginya, Mbah Karsinem datang ke kebun. Langkahnya pelan, tapi tidak ragu. Buru-buru otomatis menyingkir saat ia lewat, meski tidak ada yang mengenalnya dekat. Ia berdiri di depan rel tua. Sudah terlalu lama, katanya keras. Kalian sudah dibayar cukup. Rel bergetar sekali kuat. Mbah Karsinem mengangkat tongkatnya. Kalau kalian mau terus hidup dari tenaga orang, kalian harus siap ditinggalkan. Udara menjadi dingin. Sutrisno jatuh berlutut. Kalau saya berhenti, mereka akan ambil orang lain, katanya putus asa. Mbah Karsinem menatapnya lembut. Kalau kamu terus berdiri di sini, katanya, kamu akan habis. Sebelum sempat berhenti, Sutrisno menangis. Tangis pertama yang pernah dilihat Warto darinya. Hari itu, panen dihentikan lebih awal. Bukan karena keputusan perusahaan, bukan karena cuaca, melainkan karena tanah itu sedang menimbang pilihan. Rel tua tetap membentang. Diam tapi penuh janji. Don Warto tahu, bab berikutnya bukan lagi soal cerita lama, melainkan soal siapa yang akan menjadi bayaran terakhir, atau penjaga terakhir. Sejak hari panen dihentikan lebih awal, kebun tebu itu tidak pernah benar-benar sunyi. Justru dalam diam, kebun terasa lebih hidup. Tidak ada suara sabit, tidak ada teriakan mandor, tidak ada langkah buruh beramai-ramai. Tapi udara di antara batang tebu tetap berat, seolah tanah menunggu perintah yang tak kunjung datang. Rel tua di tengah kebun masih membentang. Diam, tidak bergetar. Namun keheningannya terasa seperti napas yang ditahan terlalu lama. Para buruh datang ke kebun keesokan harinya dengan perasaan bingung. Tidak ada perintah resmi, tidak ada pengumuman. Tapi kebiasaan membuat mereka tetap datang. Tubuh mereka masih bergerak mengikuti rutinitas, meski hati mereka sudah ragu. Warto berdiri di pinggir kebun, menatap papan absen. Nama-nama masih tertulis rapi. Dimas, Pak Wiryo, Joko, nama-nama yang tubuhnya tidak lagi benar-benar bekerja. Namun tidak ada satupun yang dicoret, seolah bagi kebun itu nama tidak lagi penting. Sutrisno tidak muncul pagi itu. Biasanya, bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun, ia selalu ada, berdiri di dekat rel, atau berjalan pelan mengawasi. Namun pagi itu, rel hanya ditemani embun dan daun tebu yang basah. Sri mendekati Warto. Wajahnya pucat, matanya sayu. Aku lupa, katanya lirih. Lupa apa? Sri menelan ludah. Lupa nama anakku yang kecil. Warto terdiam. Itu nggak mungkin, katanya pelan. Aku ingat wajahnya, lanjut Sri dengan suara bergetar. Ingat bajunya, tapi namanya kosong. Warto merasakan dingin merambat dari tengkuk ke punggung. Ia teringat kote-kota Mbah Karsinem. Yang diambil bukan nyawa tapi kutahan menjelang siang. Sutrisno akhirnya muncul. Langkahnya gontai. Tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya. Wahaniat, pucat seperti orang sakit keras. Tapi matanya terlalu sadar. Ia berjalan ke tengah kebun tanpa menyapa siapapun. Buruh-buruh otomatis berhenti bergerak. Sutrisno berdiri tepat di atas rel tua. Kalian boleh pulang, katanya pelan. Tidak ada yang bergerak. Pulang, ulangnya. Untuk hari ini, Warto mendekat. Pak, mereka, Sutrisno menggeleng. Belum selesai. Tapi mereka menunggu. Menunggu apa? Sutrisno memejamkan mata. Pilihan, hari itu, semakin banyak hal aneh terjadi di desa. Ada buruh yang tidak mengenali rumahnya sendiri, ada yang duduk di teras, menatap kosong sejak pagi,
hingga malam. Ada pula yang tiba-tiba lupa cara membaca, meski sebelumnya bisa menulis laporan. Sederhana, dokter desa tidak menemukan penyakit apapun, cuma kecapekan, katanya. Terlalu dipaksa kerja. Namun Warto tahu, ini bukan sekadar lelah. Ini seperti penghapusan pelen-pelen. Malamnya, rel tua kembali bergetar. Tidak keras, tidak lama, tapi cukup untuk membuat kaca rumah Warto bergetar pelan. Ia keluar, menatap ke arah cabin di bawah cahaya bulan. Ia melihat sesuatu yang membuat dadanya nyeri. Bayangan orang-orang berdiri di sepanjang rel. Bukan buruh yang hidup. Bayangan itu terlalu pucat, terlalu diam. Mereka berdiri berbaris, menunduk seolah menunggu giliran. Sutrisno berdiri di depan mereka. Tidak banyak lagi, katanya dengan suara berat. Yang kuat tinggal sedikit. Warto melangkah maju. Kalau tidak diberi, biang. Itu bergetar. Rel mengeluarkan bunyi panjang, seperti keluhan. Sutrisno menoleh ke Warto. Mereka akan ambil sendiri. Keesokan harinya, 2 buruh tidak datang. Bukan sakit, bukan izin. Mereka seperti tidak pernah ada. Warto mendatangi rumah salah satunya. Tetangga mengernyit bingung. Siapa? Tanya mereka saat nama disebut. Yang tinggal di situ, kata Warto, menunjuk rumah kosong. Rumah itu kosong dari dulu, jawab tetangga. Gak ada yang pernah tinggal. Warto mundur selangkah. Rumah itu memang ada, tapi ingatan tentang penghuninya sudah hilang. Sore itu, Mbah Karsinem kembali datang. Langkahnya lebih nafasnya berat. Sudah masuk tahap akhir, katanya pada Warto tanpa basa-basi. Kalau begini terus, rel itu tidak lagi butuh kerja ramai-ramai, jawabnya. Ia mulai mengambil langsung dari ingatan dan keberadaan Sutrisno di tanah, bersandar pada bantalan kayu rel. Aku sudah tidak kuat, katanya lirih. Tiap malam mereka berdiri di kepala tempat tidurku. Enggak bicara. Mbah Karsinem menatapnya lama. Kamu tahu apa yang mereka mau, katanya. Sutrisno mengangguk pelan. Penjaga terakhir, bisiknya. Warto terkejut. Pak, jangan. Sutrisno tersenyum lemah. Kalau aku pergi sepenuhnya, rel itu kehilangan penghubung dan kebun, tanah akan tidur. Jawab Sutrisno, pelan, tidak mati seketika. Mbah Karsinem menambahkan, dengan syarat, tidak ada lagi yang bekerja di sini. Warto menatap kebun tebu yang luas, sumber penghidupan. Banyak, tapi juga sumber penderitaan. Kalau orang luar masuk, tanya Warto. Mbah Karsinem menggeleng, rel itu mengenal siapa yang menapak pertama kali. Orang baru hanya akan jadi pengganti. Malam itu, Sutrisno meminta Warto menemaninya ke kebun. Langit gelap, angin tidak bergerak. Mereka berdiri di tengah rel. Aku gak mau hilang tanpa saksi, kata Sutrisno pelan. Aku mau ada yang ingat. Aku pernah ada. Warto menggenggam tangannya. Pak, nama Bapak akan saya ingat. Sutrisno tersenyum kecil. Itu saja sudah cukup. Rel bergetar. Bayangan-bayangan muncul kembali, lebih dekat dari sebelumnya. Udara terasa sesak. Mbah Karsinem berdiri di kejauhan, tongkatnya menancap di tanah. Kalau sudah, katanya keras, lepaskan. Sutrisno mengangguk. Ia berdiri tegak di atas rel. Terakhir, katanya dengan suara mantap, ambil dariku. Getaran berhenti mendadak, udara sunyi. Sutrisno terjatuh perlahan, bukan seperti orang pingsan, tapi seperti tubuh yang ditinggalkan isinya. Matanya terbuka, tapi kosong. Rel menjadi dingin. Pagi harinya, kebun tebu tampak berbeda. Daunnya layu, batangnya tidak setegap kemarin. Tanah terlihat retak, panen dihentikan sepenuhnya. Nama Sutrisno masih tertulis di papan absen, namun tak ada lagi yang menyebutnya. Warto mencoret satu garis kecil di samping namanya. Bukan untuk menghapus, tapi untuk mengingat. Dan ia tahu, bukan tentang horor yang menjerit, melainkan tentang apa yang tersisa setelah semuanya diambil. Pagi itu, perkebunan tebu di Ceper terasa asing. Bukan karena berubah drastis, melainkan karena kehilangan sesuatu yang selama ini tak pernah disadari keberadaannya. Tidak ada teriakan mandor, tidak ada aba-aba kerja, tidak ada langkah kaki tergesa. Menyusuri pematang, para buruh berdiri di pinggir kebun dengan ragu, beberapa membawa sabit.
Sebagian hanya berdiri memeluk tubuh sendiri, seolah masih berharap rutinitas lama kembali memanggil mereka masuk. Namun kebun itu diam. Batang-batang tebu yang biasanya tegak, kini terlihat lesu. Daunnya tidak lagi berdesis keras saat tertiup angin. Warna hijau tua, yang dulu tampak hidup, kini memudar perlahan. Seperti sesuatu yang ditinggalkan terlalu lama, tanpa perhatian. Rel tua masih membentang di tengah kebun. Tapi besinya terasa dingin, bukan dingin besi yang basah oleh embun, melainkan dingin yang kosong. Tidak ada getaran, tidak ada bunyi, tidak ada denyut halus yang dulu selalu terasa di telapak kaki, seolah jalur itu akhirnya berhenti mengingat. Sutrisno tidak pernah bangun lagi. Tubuhnya masih bernapas saat dibawa pulang ke rumah, tapi tidak pernah membuka mata dengan kesadaran penuh. Beberapa hari kemudian, ia meninggal dalam tidur, tenang, tanpa gelisah, tidak ada luka, tidak ada tanda sakit berat. Dokter desa hanya menggeleng, jantungnya lelah. Katanya singkat. Porto berdiri di pemakaman, menatap tanah merah yang menutup tubuh mandornya. Tidak ada upacara besar, tidak ada pidato, hanya doa sederhana dan angin pagi yang berhembus pelan. "Pak, janji saya ingat," bisik Warto sebelum beranjak. Setelah kepergian Sutrisno, perubahan semakin jelas hari demi hari. Hasil kebun menurun, tebu tidak lagi manis, kandungan airnya berkurang, batangnya rapuh, mudah patah sebelum dipanen. Pemilik kebun datang dari kota, marah, bingung, dan curiga. Pupuknya dikurangin, airnya salah, orangnya malas kerja. Tidak ada yang bisa menjawab. Karena yang hilang bukan pupuk, bukan air, dan bukan tenaga kerja. Yang hilang adalah sesuatu yang selama ini memaksa tanah untuk terus hidup. Mbah Karsinem datang ke kebun. Untuk terakhir kalinya, ia berjalan perlahan menyusuri rel tua. Tongkatnya menyentuh besi dengan lembut. "Sudah selesai," katanya pelan. Warto berdiri di sampingnya. "Rel ini aman?" Mbah Karsinem mengangguk. "Aman untuk ditinggalkan, tidak aman untuk dibangunkan." Ia menoleh ke Warto. "Pastikan tidak ada yang mencoba menghidupkannya lagi." "Bagaimana caranya?" "Biarkan lupa," jawabnya. "Tanah ini akhirnya harus belajar beristirahat." Beberapa bulan kemudian, perkebunan tebu itu resmi ditutup. Rel tua tidak dibongkar, tidak dijual, tidak juga dirawat. Ia dibiarkan tertimbun tanah, pelan-pelan menghilang di balik rumput liar dan semak. Para buruh mencari pekerjaan lain. Ada yang pindah desa, ada yang kembali bertani kecil-kecilan. Beberapa tidak pernah pulih sepenuhnya, ingatan mereka berlubang. Tubuh mereka cepat lelah, seolah sebagian dari diri mereka tertinggal di kebun itu selamanya. Namun tidak ada lagi yang menghilang, tidak ada lagi nama yang tersisa. Tanpa tubuh, tahun demi tahun berlalu, anak-anak desa tumbuh, tanpa mengenal cerita rel tua sebagai jalur kereta. Hantu, mereka hanya tahu itu tanah kosong, bekas kebun tebu yang gagal. Sesekali, orang luar datang, ingin membeli lahan. Warto, yang kini menjadi salah satu perangkat desa, selalu berkata hal yang sama. "Tanah itu tidak cocok untuk usaha besar." "Kenapa?" tanya mereka. Warto hanya tersenyum tipis. "Pernah dipaksa kerja terlalu lama." Mereka tertawa, mengira itu kiasan, dan Warto membiarkan mereka tertawa. Suatu malam, bertahun-tahun kemudian, Warto berdiri sendirian di pinggir lahan itu. Angin bertiup pelan, rumput bergoyang lembut. Tidak ada suara aneh, tidak ada getaran. Ia melangkah mendekati bekas rel yang kini hampir tertutup tanah. "Kamu sudah cukup," katanya pelan. "Tidur saja." Tidak ada jawaban. Dan untuk pertama kalinya sejak ia mengenal kebun itu, keheningan terasa wajar. Namun sebelum ia pergi, angin berhenti sesaat. Warto merasakan sesuatu, bukan getaran, bukan suara, melainkan rasa lepas. Seperti beban yang akhirnya dilepaskan setelah puluhan tahun. Ia mengangguk pelan, seolah mengerti, dan berjalan pulang. Perkebunan tebu di Ceper, Klaten, kini hanya tinggal cerita. Tidak ada hantu yang gentayangan, tidak ada teriakan di malam hari, tidak ada kereta gaib yang melintas. Yang ada hanyalah bekas tanah yang pernah terlalu rakus, dan manusia-manusia yang belajar bahwa kesuburan yang dipaksa selalu menuntut bayaran.
bukan darah, bukan nyawa seketika, melainkan tenaga hidup yang diambil perlahan sampai manusia lupa siapa dirinya. Dan selama rel itu dibiarkan tidur, cerita ini akan tetap menjadi kenangan, bukan peringatan yang menjerit, melainkan sunyi yang seharusnya cukup membuat orang berpikir ulang sebelum memaksa tanah bekerja terlalu lama.